Bagaimana pandangan Anda tentang puasa besok ini? Apakah yang terbaik adalah untuk menghormati itu, untuk menghormati yang sedang berpuasa, apakah harus ditutup warung-warung? Ya, ditutup aja warung-warungnya saudaraku? Atau bagaimana menurut pandangan dari Anda semua saudara? Kumpulkan komentar Anda di sini, pandangan-pandangan menurut sudut pandangan Anda ini yang terbaik itu seperti apa? Sudut pandang Anda ini bagaimana? Puasa ini perlu di sweeping, nek ngeyel-ngeyel perlu diobrak-abrik atau bagaimana? Atau tetap warung-warung itu dibuka saudaraku? Ini ya, kumpulkan pandangan-pandangan Anda yang terbaik coba saudara. Saya pengen tahu dan saya akan rangkum di sini. Ketika saya sudah rangkum di sini saudaraku, tentu saya akan menjawab dari rangkuman-rangkuman Anda yang insya Allah terbaik. Ya, apakah warung-warung itu harus ditutup, saudara? Ngapain ditutup? Toh tujuan berpuasa itu kan kita diuji nafsunya. Hawa nafsunya ini dikunci. Kita harus berani mengunci hawa nafsu kita. Kenapa harus ditutup? Apakah kita berpuasa ini harus dihormati? Lah emang tujuan kamu puasa ini untuk riya, untuk dihormati? Saudaraku, coba tolong dijawab saudara. Terus ada sweeping buat apa kayak begitu saudaraku? Kenapa nggak sweeping Gusti Allah saja? Allah itu yang menciptakan kelapa. Kelapa itu begitu telanjang dan sangat menggiurkan kalau diminum di saat bulan puasa saudaraku. Apalagi dicampur es, gelundung, seger. Kenapa ini Allah nggak di sweeping saja? Saudara, itu Allah itu juga menciptakan pohon jeruk saudara. Jeruk itu begitu gemer. Bagaimana kalau seandainya itu diperas? Itu yang ngasih jeruk, yang menciptakan tumbuhan jeruk itu juga Allah. Bagaimana kalau kita sweeping Allah saja saudaraku? Bagaimana kalau Tuhan kita sweeping saja? Setuju? Setuju gak? Setuju tidak kalau Tuhan kita sweeping saja? Kebangetan itu Tuhan. Masa iya Tuhan itu menciptakan kelapa di bulan suci Ramadan, gelundang-gelandung, gantung-gantungan begitu banyak banget. Mana kita lagi haus, mana lagi dahaga, mana kita sedang berpuasa. Kita membayangkan kalau kelapa hijau itu dicampur sama es batu, dikasih sirup. Ya Allah, ini perlu disweeping ini Tuhan ini. Tuhan ini kadang-kadang gak menghormati kita saudaraku. Kenapa Tuhan gak menghormati kita? Harusnya Tuhan itu menghormati kita. Coba bayangin, Tuhan kan mengajarkan kita untuk puasa. Masa Tuhan sendiri malah ngasih jeruk, ngasih kelapa? Katanya Islam itu harus menghormati orang yang sedang puasa. Kenapa Tuhan sendiri yang menciptakan Islam, kenapa malah gak menghormati kita yang sedang berpuasa? Bagaimana kalau seandainya Tuhan kita provokasi aja, supaya kita semua umat muslim demo sama Tuhan? Bagaimana, setuju tidak? Kita demo sama Tuhan, kita sweeping Tuhan tuh. Tuhan itu aduh bener-bener bikin ini ya. Oh saudara, bagaimana? Setuju nggak kira-kira Anda? Ya, ini jawab dulu, setuju tidak? Kalau kita sweeping Tuhan bagaimana? Mana lagi Tuhan itu juga kebangetan. Kita sedang berpuasa, malah Tuhan menciptakan cewek-cewek cantik. Dia menciptakan kaum-kaum Hawa yang begitu molek dan cantik di mall-mall saudaraku. Ini Tuhan ini sudah ngawur ini kayaknya ini. Menurut orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak punya iman ya, ngawur Tuhan ini. Karena menurut orang-orang yang tidak beriman, orang-orang gila, Tuhan ini sudah ngawur. Kenapa? Masa ya di bulan suci Ramadan Tuhan menciptakan kaum Hawa juga termasuk. Dia berkeliaran di mana-mana, di mall-mall saudaraku. Ya Allah, ini sangat menggetarkan nafsu kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan keseksiannya? Masya Allah, ketika dia jalan lekak lengkuk tubuhnya kelihatan begitu saudaraku, yang sangat seksi. Bagaimana kalau seandainya Tuhan kita sweeping? Setuju tidak? Kasih tahu Tuhan, Tuhan jangan begitu kamu Tuhan. Saya sedang menahan nafsu ini Tuhan, kami sedang berpuasa Tuhan. Kenapa Tuhan malah menciptakan yang bikin saya ngiler seperti buah semangka? Saya jalan di pasar, niatnya saya belanja sayur Tuhan, untuk nanti dimasak sama istri saya Tuhan. Supaya apa? Untuk persiapan buka puasa. Tetapi Tuhan kenapa menciptakan semangka yang begitu segar kalau diiris, dibelah? Tuhan ini bagaimana? Kenapa menciptakan semangka? Coba bayangkan saudaraku. Yang perlu disweeping adalah Tuhan.
Maka untuk begundal-begundal, manusia-manusia begundal yang kurang iman, gak usahlah mempromosikan manusia-manusia ini agar tipis iman. Biarlah mereka melakukan haknya. Toh puasa juga bukan klaim dari kita tok sebagai orang muslim. Saudara kita yang non muslim juga berpuasa. Saudara kita yang agamanya Hindu yo puasa. Saudara kita yang agamanya Buddha yo puasa. Coba bayang wis. Betul tidak? Janganlah kita merasa suci ketika kita berpuasa. Akhirnya hakikat kita ini, derajat kasta kita ini di atas Tuhan. Sehingga kita itu bisa menghakimi orang-orang yang menurut Anda yang imannya tipis tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Berarti Anda puasanya riya. Berarti Anda puasanya karena pengen dihormati. Begitukah? Betul. Iya dong. Iya begitu. Maka harus di-sweeping, harus diobrak-abrik begitu. Sedangkan Tuhan menciptakan buah kelapa ketika kita jalan di bulan suci Ramadan. Gundal gandul kelapa itu sangat segar sekali ketika dicemplungin es batu sama sirup. Kenapa kamu tidak komplain sama Tuhan saja? Saudaraku, hakikat berpuasa adalah menahan hawa nafsu. Kalau tidak ada godaan, tidak ada yang namanya prinsip untuk melawan hawa nafsu, ini namanya bukan puasa, saudaraku. Itu namanya bukan puasa. Kuwi jenenge wong kere blende ora iso nguntal. Wong kere blende ora iso nguntal itu bukan berpuasa karena memang tidak ada yang untuk makan. Paham? Paham tidak sampai sini? Niatkan kita berpuasa untuk melawan hawa nafsu. Kita berpuasa itu sebagai wujud kita menghormati kepada saudara kita itu banyak di dunia ini yang tidak bisa makan. Yang tidak bisa makan, saudaraku. Maka kita itu merintih. Kita itu kalau bahasa Jawa niku jenenge apa ya? Tirakat. Kita mentirakiti saudara insan sesama manusia ciptaan Allah karena di luaran sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Maka itulah hakikatnya kita berpuasa. Syaratnya berpuasa adalah mampu melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita ini hidup di proses di dunia. Di dunia ini penuh dengan godaan-godaan setan yang terkutuk. Salah satu setan-setan yang terkutuk itu apa? Yo no. Ono kae cewek-cewek cantik ketok bokongi blendit ya kan, ketok giol-giol nganggone pakaian sing tipis-tipis, nek ning mall kuwi nganti mleketet ketok cawete. Lho ngono kuwi kan raya godaan. Itulah maknanya puasa ketika kita bisa astagfirullahaladzim, sungguh indah kaum hawa ciptaan Allah. Cukup disyukuri tetapi tidak perlu menggadaikan imanmu. Terus akhirnya pikirannya terus ngeres ngene. Mantap, coba bayang nopo mau dibuak kok ning kamar ning ranjang. Wih, melumah meledayeng jengkeng. Wah, ngono kuwi ya batal posomu. Ya ora pareng ngono kuwi to, Mas. Ora pareng. Jadi niatnya puasa adalah pada hakikatnya, pada intinya adalah melawan hawa nafsu. Nafsu lapar, nafsu dahaga, nafsu duniawi, nafsu ngomongin orang, nafsu konten klenik-klenik dan kontroversi serta konten-konten konflik. Loh, kalian contoh seandainya ada wanita ya kan, ada wanita betina yang kerjanya biasanya kan ibu-ibu ada yang seperti itu ya, tapi nggak semua. Ada ibu-ibu ini setiap hari itu kontennya itu ngomongin orang terus. Kamu kalau sedang berpuasa ya harus ditahan. Aku nggak usah nonton itulah, puasa-puasa bikin dosa. Begitu, harus punya prinsip. Karena apa? Kontennya gibah melulu. Gibah melulu. Gibah melulu. Itu juga bagian daripada melawan hawa nafsu. Jadi apapun itu yang menciptakan kemudaratan, dosa dan lain sebagainya, sudah tahu itu adalah tidak baik ya. Kita harus tahan. Bismillah, tahan. Nawaitu. Ya, niatkan. Ya, niatkan kita.